penyebaran Islam di Andalusia Spanyol. Penyebaran Islam pada masa ini yaitu dilakukan oleh dinasti Umayyah. Untuk perkembangan Islam sendiri yaitu di dalam hal politik. Sebelumnya Spanyol memiliki kekuatan politik yang sangat besar pada masa itu. Namun disayangkan politik harus hancur karena rakyat telah memihak salah satu rakyat untuk memilih jalan kebebasan. Penyebaran Islam di Andalusia Spanyol tidak lupa dipelopori oleh Tariq bin Ziyad pada tahun 710 Masehi, dan ini berlangsung selama 8 abad dari tahun 711 sampai 1429 Masehi. Terdapat 3 pahlawan Islam yang menyebar Islam di Spanyol, yaitu Tariq bin Malik yang merintis dan penyelidik untuk menyebarkan agama Islam di Spanyol, dan kedua Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair pada tahun 711 dengan menurunkan pasukan berjumlah 7.000 dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad ini mendarat di dekat gunung batu besar Jabal Tariq. Sebelumnya itu adalah gunung batu besar yang digunakan untuk berperang. Untuk selanjutnya yaitu kekalahan politik Spanyol, yaitu karena pengkhianatan dalam politik musuh Roderick yang dikepalai oleh Uskup Abbas dan dinyatakan menghilang pada saat itu. Setelah pasukan Islam berhasil menguasai daerah ini, maka pintu menuju Spanyol pun terbuka lebar. Keberhasilan Letnan yang tak terduga dan fenomenal membuat Musa cemburu, dan akhirnya ia mengerahkan 10.000 pasukan yang terdiri dari orang Arab dan orang Arab Suriah untuk menuju Spanyol pada 712 Masehi. Seville, pusat intelektual dan kota terbesar, cukup bertahan lama dan akhirnya menyerah pada Juni 713. Terlepas dari situasi sosiopolitik negeri itu, pada masa penaklukan Spanyol ini berada dalam keadaan menyedihkan. Secara politik, orang-orang Islam, kondisi sosial, politik, dan ekonomi beberapa negeri kecil, penganut agama Yahudi yang merupakan bagian Kristen, mereka yang tidak bersedia akan disiksa dan dibunuh. Dan penduduk Spanyol dipaksa dibaptis menurut agama secara brutal. Kondisi penduduk satu pihak terdiri atas pemilik tanah yang kaya-kaya, sementara di sisi lain kelompok minoritas Yahudi senantiasa mendapat tekanan politik akibat perbedaan agama dengan penguasa. Selanjutnya adalah kekuasaan atau perkembangan Islam di Spanyol. Sejak pertama kali menginjakan kaki di tanah Spanyol, Islam memainkan peran yang sangat besar. Masa itu berlangsung selama 7,5 abad. Sejarah panjang yang dilalui umat Islam di Spanyol dapat dibagi menjadi 6 periode. Periode pertama terjadi pada tahun 711 sampai 755 Masehi. Pada periode ini Spanyol berada di bawah pemerintahan oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai secara sempurna. Gangguan-gangguan terjadi dari luar dan dari dalam. Periode ini Islam Spanyol belum memasuki kegiatan pembangunan di bidang peradaban dan kebudayaan. Periode ini berakhir dengan datangnya Abdurrahman ad-Dakhil ke Spanyol pada tahun 138 Hijriah atau 755 Masehi. Periode kedua terjadi pada tahun 755 sampai 912 Masehi. Periode ini Spanyol berada di bawah pemerintahan seseorang yang bergelar Amir. Amir di sini adalah panglima atau gubernur. Amir pertama adalah Abdurrahman ke-1 yang memasuki Spanyol pada tahun 138 Hijriah atau 75 Masehi dan diberi gelar Ad-Dakhil yang masuk ke Spanyol. Pada periode ini umat Islam Spanyol mulai memperoleh kemajuan baik dalam bidang politik maupun dalam bidang peradaban. Periode ketiga terjadi pada tahun 912 sampai 1013 Masehi. Periode ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir sampai munculnya raja-raja kelompok yang dikenal dengan sebutan Mulukut Tawaif, khalifah-khalifah besar yang memerintah pada periode
ini ada 3 orang, yaitu Abdurrahman An-Nasir, Hakam II, dan Hisham II. Pada periode ini umat Islam Spanyol mencapai puncak kemajuan, kejayaan, dan menyaingi kejayaan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Periode keempat terjadi pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Pada periode ini, Spanyol terbagi menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintah raja-raja golongan atau Mulku Tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Sevilla, Córdoba, Toledo, dan sebagainya. Pada periode ini, umat Islam di Spanyol kembali masuki masa pertikaian internal dan ada pihak yang minta bantuan pada raja-raja Kristen. Selanjutnya adalah periode kelima. Periode kelima terjadi pada tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Meskipun Spanyol terbagi menjadi beberapa negara, tetapi ada satu kesatuan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Murabitun dan Muwahhidun. Dinasti Murabitun pada mulanya adalah sebuah gerakan agama yang didirikan oleh Yusuf ibnu Tashfin di Afrika Utara pada tahun 1086 Masehi. Ia berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang berpusat di Marrakesh. Ia masuk ke Spanyol atas undangan penguasa Islam di sana yang telah memikul beban berat perjuangan untuk mempertahankan negerinya dari serangan orang-orang Kristen. Pada tahun 1238 Masehi, Córdoba jatuh ke tangan penguasa Kristen dan Sevilla jatuh tahun 1248 Masehi. Seluruh Spanyol, kecuali Granada, lepas dari kekuasaan Islam. Yang terakhir adalah periode ke-6. Periode ke-6 terjadi pada tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Pada periode ini, umat Islam hanya berkuasa di daerah Granada, di bawah dinasti Bani Ahmar tahun 1232 sampai 1492 Masehi. Kekuasaan Islam yang merupakan pertahanan terakhir di Spanyol ini berakhir karena perselisihan antara orang-orang istana dalam memperbaiki kekuasaan. Akhirnya, kekuasaan Islam di Spanyol berakhir pada tahun 1492 Masehi. Umat Islam pada saat itu dihadapkan pada dua pilihan, antara masuk Kristen atau meninggalkan Spanyol. Pada tahun 1609 Masehi, bisa dikatakan tidak ada lagi umat Islam yang tinggal di daerah ini. Kemajuan peradaban Islam dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kemajuan intelektual, yang kedua adalah pembangunan fisik. Kemajuan intelektual meliputi yang pertama adalah filsafat. Perkembangan filsafat di Andalusia Spanyol dimulai sejak abad ke-8 sampai 10 Masehi. Al-Mansur pada 754 sampai 755 Masehi pada masa Abbasiyah telah memulai aktivitas penerjemah hingga Khalifah Al-Ma'mun pada 813 sampai 833 Masehi. Peran Islam pada masa ini adalah sebagai jembatan penyeberangan yang dilalui ilmu pengetahuan Yunani sampai Arab ke Eropa. Tokoh utama dalam sejarah filsafat Arab sampai Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad ibnu Al-Sayyid atau yang dikenal dengan sebutan Ibnu Bajjah. Filsuf Muslim terbesar pengaruhnya terhadap dunia barat adalah astronom Spanyol sampai Arab, juga dikenal sebagai doktor dan komentator Aristoteles, yaitu Muhammad Al-Walid Muhammad ibnu Ahmad ibnu Rushid. Beliau lahir di Córdoba dari keluarga terhormat. Sumbangan terpenting beliau dalam dunia kedokteran adalah ensiklopedia. Tidak hanya itu, beliau juga menjelaskan tentang fungsi retina. Yang kedua adalah sains. Dalam bidang sains mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama ilmu kedokteran, musik, matematika, astronomi, dan lain-lain. Abbas ibnu Farnas adalah ilmuwan termasyhur dalam ilmu kimia dan astronomi yang berhasil menemukan pembuatan kaca dari batu. Ibrahim ibnu Yahya An-Nasko juga dapat berhasil menentukan waktu terjadinya gerhana matahari dan lamanya, juga menemukan teropong modern. Tokoh penting di antara astronom terakhir dari Spanyol adalah Nur al-Din Abu Isha al-Biruji, seorang murid Ibnu Tufail. Karyanya yang terkenal adalah Kitab Al-Hay'ah. Al-Khwarizmi juga merupakan tokoh penting yang perlu dicatat keberadaannya karena berkontribusi penting dalam perkembangan matematika. Ia menulis pada abad ke-19 yang merupakan pelopor pertama penggunaan angka, termasuk nol untuk menggantikan huruf-huruf. Dalam bidang sejarah dan geografi, wilayah Islam bagian barat melahirkan pemikir-pemikir seperti Ibnu Jubair dari Valencia, menulis tentang negeri-negeri Muslim Mediterania dan Sicilia. Ibnu Battuta dari Tangier mencapai Samudra Pasai dan Cina. Ibnu Khatib menyusun riwayat Granada. Ibnu Khaldun juga menyusun filsafat sejarah. Yang ketiga adalah fikih. Dalam ilmu fikih, Spanyol Islam dikenal sebagai penganut mazhab Maliki yang diperkenalkan oleh Syed Ibnu Abdul Ar-Rahman.
Perkembangan selanjutnya ditentukan oleh Ibnu Yahya yang menjadi qadhi pada masa Hisam Ibnu Abdul Ar-Rahman. Ahli fikih lainnya adalah Abu Bakar Ibnu Al-Qutiyah, Munzir Ibnu Said Al-Baluti, dan Ibnu Hasim. Yang keempat adalah bahasa dan sastra. Penulis bidang sastra yang sangat terkenal yaitu Ibnu Abdul Rabihi pada 860-940 di Cordova. Penyair kesayangan Abdurrahman III, bujangan terbesar di kalangan muslim Spanyol adalah Ali Ibnu Hasim pada 994-1064. Konon, sebanyak 400 jilid buku, sejarah, teologi, hadis, dan karya bidang lainnya menjadi sebuah karya beliau. Yang kelima, musik dan kesenian. Musik dan kesenian pada masa kekuasaan di Spanyol berkembang dan banyak memperoleh aspirasi dari para tokoh penguasa istana. Tokoh seni musik antara lain Al-Hasan bin Nafi yang mendapat gelar Zurriyat, juga terkenal sebagai pencipta lagu. Selain mengalami kemajuan di bidang intelektual, perkembangan peradaban Islam khususnya di wilayah Spanyol atau Andalusia juga mengalami kemajuan di sektor pembangunan fisik. Sektor ini meliputi kemajuan dalam mengatur tata letak kota, infrastruktur publik, bangunan-bangunan penting, dan lain sebagainya. Di antara kota-kota besar yang ada di Spanyol, berikut beberapa kota yang memiliki peranan penting dalam perkembangan peradaban Islam di sana. Kota yang pertama yaitu kota Cordova. Cordova merupakan ibu kota Spanyol masa pra-Islam. Setelah jatuh di bawah kekuasaan Bani Umayyah, kota ini mulai dibangun dan diperindah. Dibangun jembatan-jembatan besar, taman-taman, dan juga istana-istana yang megah. Selain itu juga dibangun masjid sejumlah kurang lebih 491 masjid dan pemandian khusus dengan jumlah 900 pemandian. Kota yang kedua yaitu kota Granada. Granada sebagai tempat pertahanan Islam terakhir di Spanyol. Di sana berkumpul sisa-sisa kekuatan Arab dan pemikiran Islam. Arsitektur bangunan Granada juga terkenal di seluruh Eropa, berupa bangunan Istana Al-Zahra, Istana Al-Khazar, dan Menara Kirilliyah. Ada pula Istana Alhambra yang indah dan megah sebagai pusat dan puncak ketinggian arsitektur Spanyol Islam. Kota yang ketiga yaitu kota Sevilla. Kota ini dibangun pada masa pemerintahan Al-Muwahhidin. Dulunya kota ini berupa rawa-rawa. Setelah masa Romawi, kota Sevilla bernama Romula Augusta yang kemudian diubah menjadi Asibila atau Sevilla. Kota ini berada di bawah kekuasaan Islam kurang lebih selama 500 tahun dan akhirnya jatuh ke tangan Raja Ferdinand pada tahun 1284 Masehi. Salah satu bangunan masjid yang dibangun pada masa Sultan Yusuf Abu Yaqub kini telah beralih fungsi menjadi gereja dengan nama Santa Maria de la Salud. Kota berikutnya yaitu kota Toledo. Toledo merupakan sebuah kota di Spanyol yang memiliki fungsi penting masa sebelum Islam datang. Pada saat Romawi berkuasa, kota Toledo dijadikan ibu kota kerajaan. Setelah dikuasai oleh Tariq bin Ziyad pada tahun 712 Masehi, kota ini dijadikan sebagai pusat kegiatan Islam, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan penerjemah. Setelah berhasil direbut oleh Raja Alfonso VI dari Castilla, beberapa bangunan penting seperti masjid dijadikan gereja oleh umat Kristen. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kemajuan di sektor pembangunan fisik dan arsitektur di Spanyol telah mengalami kemajuan yang pesat. Banyak peninggalan-peninggalan kebudayaan Islam yang dapat kita nikmati di Spanyol, meskipun banyak dari peninggalan-peninggalan tersebut yang telah beralih fungsi dari fungsi sebelumnya. Satu, konflik Islam dengan Kristen. Para penguasa Muslim tidak melakukan Islami secara sempurna. Penguasa Muslim hanya puas dengan menagih upeti dari kerajaan-kerajaan Spanyol dan membiarkan mereka mempertahankan hukum adat mereka, termasuk posisi hierarki tradisional. Hal itu menyebabkan kehidupan negara Islam di Spanyol tidak pernah berhenti dari pertentangan antara Islam dan Kristen. Dan pada abad ke-11, umat Kristen mengalami kemajuan pesat, sedangkan umat Islam sedang mengalami kemunduran. 2. Tidak adanya ideologi pemersatu. Salah satu kelemahan Bani Umayyah di Damaskus adalah tak menempatkan para mu'alaf secara sejajar dengan orang Arab.
dan orang Arab tidak pernah menerima orang-orang pribumi. Setidaknya sampai abad ke-10, mereka masih memberi istilah ibad dan muwaladun kepada para mu'alaf, yaitu suatu ungkapan yang dinilai merendahkan akibat merasa direndahkan. Kelompok etnis non-Arab akhirnya menggerogoti dan merusak perdamaian. Hal itu mendatangkan dampak besar terhadap sejarah sosioekonomi negeri tersebut. 3. Kesulitan ekonomi. Akibatnya timbul kesulitan ekonomi yang sangat memberatkan dan mempengaruhi kondisi politik dan militer. 4. Tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Hal ini menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Bahkan karena inilah kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan Mulu Al-Taif muncul. 5. Keterpencilan. Spanyol Islam bagaikan terpencil dari dunia Islam yang lain. Ia selalu berjuang sendirian, tanpa mendapat bantuan kecuali dari Afrika Utara. Dengan demikian, tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen di sana.